Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan makalah kami yang berbentuk PowerPoint dengan judul Bunga Konhas, di mana bunga konhas ini terbuat dari pelepah jagung yang sudah tidak terpakai. Di sini kami beranggotakan 3 anak, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Mira Febrianti dengan NIM akhir 006. Yang kedua yaitu ada Robiatul Khairunisa dengan NIM akhir 067. Dan yang terakhir ada Muhammad Novian Subandi dengan NIM akhir 097. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Bagian jagung yang biasanya dimanfaatkan adalah pada bijinya yang dapat dijadikan sebagai makanan. Namun apabila yang digunakan hanya pada bijinya, bagian yang lain akan dibuang begitu saja dan akan dijadikan limbah termasuk kulit jagung atau yang biasanya disebut dengan klobot dalam bahasa Jawa. Banyak masyarakat yang menggunakan limbah klobot jagung hanya untuk pakan ternak. Tetapi klobot dapat dijadikan sebagai benda yang bermanfaat, di antaranya adalah kerajinan bunga. Bunga konhas merupakan bunga yang berbahan dasar dari klobot jagung. Bunga tersebut dibuat karena banyaknya limbah jagung yang tidak dimanfaatkan dan terbuang sia-sia. Selanjutnya ada gambaran usaha di mana bunga konhas ini atau bunga klobot jagung merupakan salah satu benda hias yang terbuat dari limbah jagung atau yang biasa disebut dengan klobot. Bunga ini merupakan inovasi yang memanfaatkan dari limbah kulit jagung. Salah satu varian dari bunga yang dapat dibuat dari kulit jagung atau klobot adalah ada buket bunga, bunga vos, bros bunga, dan karangan bunga. Selain dapat membantu pengurangan limbah jagung atau klobot yang terbuang sia-sia. Tujuan dari pembuatan bunga tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu ide kreatif dalam pembuatan produk yang terbuat dari bahan kulit jagung atau klobot. Proses pemasaran strategis. 1. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk bunga konhas adalah remaja, orang-orang yang akan menikah atau tunangan, dan mahasiswa-mahasiswi yang akan wisuda, dan kelompok umum yaitu warga di sekitar kampus Universitas Trunajaya Madura. Kemudian yang kedua, persaingan. Rencana lokasi yang akan digunakan yaitu melalui media online seperti sosial media, marketplace, dan web. Persaingan yang akan dihadapi oleh usaha ini adalah persaingan dari tok-tok yang menjual bunga imitasi yang dimana banyak varian dan warna. Dan kemudian yang ketiga, target. Target pemasaran lebih difokuskan pada kelompok mahasiswa-mahasiswi atau orang yang akan menikah atau tunangan. Proses pemasaran taktis. Yang pertama adalah produk. Bunga konhas merupakan produk inovasi dalam memanfaatkan limbah kulit jagung dibuat menjadi bentuk bunga. Kemudian yang kedua, price atau harga. Harga dari bunga konhas akan dipatok sebesar 5.000 sampai 50.000 rupiah. Kemudian place atau tempat di Universitas Trunajaya Madura, event organizer, dan bazar atau pameran seni budaya, dan juga sosial media lainnya. Kemudian yang terakhir ada promotion atau promosi. Promosi dari bunga konhas lainnya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang semakin menguasai kehidupan masyarakat secara umum. Baik, untuk selanjutnya yaitu resiko dan solusi. Untuk yang pertama yaitu pada aspek pemasaran. Untuk resikonya yaitu konsumen tidak sesuai dengan segmentasi pasar yang direncanakan. Kemudian untuk persaingan dengan toko bunga imitasi. Untuk solusi dari aspek pemasaran sendiri yaitu meningkatkan variasi produk dan membuat produk yang menarik. Memberikan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Untuk yang kedua yaitu pada aspek produksi. Resikonya yaitu kenaikan harga bahan baku, kemudian rusaknya alat yang digunakan untuk produksi.
Kemudian kurangnya berfungsi alat-alat produksi. Untuk solusinya yaitu menyetok bahan baku dikala harga terjangkau atau murah. Kemudian menggunakan peralatan dengan hati-hati agar tidak rusak. Kemudian yang ketiga, aspek keuangan. Resikonya yaitu terdapat piutang dari konsumen, permintaan potongan harga oleh konsumen. Untuk solusinya yaitu tidak menyediakan piutang dan meminimalisir hutang piutang. Kemudian hanya memberikan potongan harga ketika pembelian banyak. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.